Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari organ apa saja atau bagian tubuh apa saja yang berperan di dalam sistem transportasi dan sirkulasi. Seperti halnya ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Pernahkah Anda berpikir bagaimana proses beredarnya darah dari jantung ke seluruh tubuh? Atau dari seluruh tubuh kembali ke jantung? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana proses beredarnya darah menuju ke seluruh tubuh dari jantung melalui pembuluh darah. Proses tersebut dinamakan dengan mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem peredaran darah pulmonari atau peredaran darah kecil. Selanjutnya, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pulmonari merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru atau pulmo melalui arteri pulmonalis, kemudian dikembalikan lagi ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Sedangkan sistem peredaran darah sistemik merupakan darah yang beredar dari bilik kiri jantung menuju ke tubuh bagian atas dan bawah, menuju ke seluruh tubuh melalui aorta, dan akan kembali ke serambi kiri jantung melalui vena cava. Dapat lebih jelas lagi, kita perhatikan gambar berikut. Bagian yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa di dalam jalur ini dialiri oleh darah yang beroksigen atau darah yang memiliki kandungan oksigen. Kemudian bagian yang berwarna biru itu terdapat darah yang terdioksigen atau di dalamnya mengandung darah yang berkarbon dioksida. Kemudian garis yang terputus-putus merupakan rute atau arah dari peredaran darah pulmonari, dan garis yang tidak terputus-putus ini menunjukkan jalur peredaran darah sistemik. Untuk alurnya dari peredaran darah sistemik itu dimulai dari darah yang memiliki kandungan oksigen dari vena pulmonari diantarkan menuju ke jantung, menuju ke serambi kiri jantung. Nah, kemudian dari serambi kiri jantung ini akan diteruskan ke bilik kiri. Di dalam jantung melewati katup bicuspidalis atau katup berdaun dua. Nah, kemudian jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah yang keluar melewati aorta itu akan mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri yang lebih kecil. Arteri yang mengantarkan darah menuju ke kepala dan leher itu disebut dengan arteri karotid. Kemudian arteri yang mengantarkan darah menuju ke tangan disebut dengan arteri subclavica. Selanjutnya, arteri yang menghantarkan darah menuju ke hati disebut dengan arteri hepar atau arteri hepatika. Kemudian arteri yang menghantarkan darah menuju ke perut dan usus atau sering kita sebut dengan sistem pencernaan itu namanya arteri mesenteri. Selanjutnya arteri yang menghantarkan darah menuju ke ginjal disebut dengan arteri renalis. Dan arteri yang menghantarkan darah menuju ke kaki disebut dengan arteri femur. Kemudian darah dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung melalui vena cava. Sebelum menuju ke vena cava, dari seluruh tubuh, dari setiap bagian di dalam tubuh itu juga memiliki berbagai vena. Vena yang ukurannya lebih kecil. Dari kepala dan leher menuju ke jantung itu dialirkan darahnya melalui vena jugulum. Kemudian dari tangan akan dialirkan ke jantung darahnya melalui vena subclavica.
Selanjutnya, darah dari perut dan usus akan dialirkan menuju ke hati melalui vena porta hepatica. Kemudian darah dari hati akan dialirkan menuju ke jantung melalui vena hepatica. Selanjutnya, darah dari ginjal akan dialirkan menuju ke jantung melalui vena renalis. Dan terakhir, darah dari kaki akan dialirkan ke jantung melalui vena femur. Dari keseluruhan vena ini akan dihantarkan menuju ke jantung. Akan dikumpulkan ke vena cava untuk dihantarkan ke serambi kanan jantung. Kita ingat kembali, warna biru itu merupakan darah yang mengandung karbon dioksida atau darah yang terdeoksigen. Nah, jadi selanjutnya akan dialirkan menuju ke peredaran darah pulmonari atau peredaran darah kecil. Jadi darah dari seluruh tubuh yang masuk ke serambi kanan jantung akan mengalir ke bilik kanan jantung melalui katup tricuspidalis atau katup berdaun 3. Nah, kemudian ketika jantung memompa darah, jadi darah dari darah dari bilik kanan jantung itu akan terpompa menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Di dalam paru-paru, darah yang memiliki kandungan karbon dioksida akan berdifusi, akan berganti menjadi darah yang memiliki kandungan oksigen, dan kemudian akan dikembalikan lagi ke jantung, ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonari. Nah, seperti itulah. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat mekanisme peredaran darah pada manusia melalui video berikut. Selanjutnya, dalam mekanisme peredaran darah manusia, kita mengenal suatu sirkulasi. Contohnya ini ada sirkulasi porta dan sirkulasi koroner. Ini merupakan sirkulasi yang terjadi di dalam organ tubuh manusia. Seperti sirkulasi porta, itu merupakan sirkulasi atau aliran darah balik, darah vena, yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa, yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Kemudian bersatu dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatica. Darah keluar dari hati melalui vena hepatica dan melalui vena cava menuju ke jantung. Selanjutnya, sirkulasi koroner. Seperti halnya organ tubuh yang lain, jantung yang memompa darah pun juga membutuhkan nutrisi. Jadi, sirkulasi koroner ini merupakan sirkulasi yang terjadi di organ jantung, di dalam jantung. Jadi, sirkulasi koroner ini merupakan peredaran darah yang berada di dalam jantung, berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Arteri koroner kanan dan kiri yang meninggalkan aorta akan bercabang-cabang menjadi arteri-arteri kecil yang mengitari jantung, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh jantung itu terpenuhi. Selanjutnya, pengukuran tekanan darah arteri. Biasa kita sebut dengan sistolik dan diastolik.
Tekanan darah merupakan ukuran dari seberapa kuatnya jantung dalam memompa darah hingga beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. Biasanya tekanan darah itu diukur dengan tensimeter atau bisa juga dengan stetoskop. Stetoskop biasanya diletakkan tepat pada bagian arteri brachialis di lekuk siku yang dapat teraba dengan jelas. Rata-rata tekanan normal pada orang dewasa itu 120 per 80 mm Hg. Kemudian, tekanan disebut dengan tekanan tinggi atau hipertensi ketika tekanan telah mencapai 140 per 90 mm Hg atau lebih. Selanjutnya, tekanan dikatakan rendah atau hipotensi itu ketika tekanan kurang dari atau sama dengan 90 per 60 mm Hg. Dari ukuran tekanan ini, yang manakah yang disebut dengan sistolik dan yang manakah yang disebut dengan diastolik? Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Untuk tekanan sistolik merupakan tekanan tertinggi yang dicapai saat otot jantung berkontraksi. Normalnya tekanan sistolik pada orang dewasa adalah 90 sampai 120 mm Hg. Kemudian ketika tekanan mencapai 120 sampai 139 mm Hg itu disebut dengan prehipertensi atau peringatan hipertensi. Selanjutnya ketika tekanan darah sistolik mencapai 140 mm Hg atau lebih itu disebut dengan tekanan hipertensi atau tekanannya telah tinggi. Selanjutnya untuk tekanan diastolik merupakan tekanan darah di dalam arteri ketika jantung sedang beristirahat atau rileks. Normalnya pada orang dewasa tekanan diastolik adalah 60 sampai 80 mm Hg. Ketika tekanan mencapai 80 sampai 89 mm Hg disebut dengan prehipertensi. Ketika tekanan diastolik lebih dari 90 mm Hg disebut dengan hipertensi. Kita perhatikan gambar. Sistolik merupakan tekanan tertinggi yang dicapai saat otot jantung berkontraksi. Ingat kembali pada slide sebelumnya setelah saya jelaskan bahwa rata-rata tekanan normal pada orang rata-rata tekanan darah normal pada orang dewasa itu 120 per 80 mm Hg. Jadi 120-nya itu adalah tekanan sistolik, tekanan ketika otot jantung berkontraksi. Sedangkan 80-nya adalah tekanan diastolik ketika otot jantung berelaksasi. Kenapa sistolik lebih besar angkanya dibandingkan dengan diastolik? Karena ketika tekanan sistolik itu jantung sedang berkontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, tekanannya akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan ketika jantung sedang berelaksasi. Untuk merasakan tekanan sistolik dan diastolik dapat kita rasakan dengan meraba denyut nadi. Selanjutnya, pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi otot jantung. Pengukuran kecepatannya dapat dilakukan pada beberapa titik denyut, antara lain pada pergelangan tangan itu terdapat arteri radialis, kemudian pada leher terdapat arteri karotis, dan pada bagian tubuh lainnya yang denyutannya dapat dirasakan dengan jelas. Untuk memahami konsep denyut nadi, silakan Anda kerjakan LKPD yang telah saya bagikan pada grup WhatsApp dengan kelompok Anda masing-masing. Silakan kerjakan dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembekuan darah. Sebelumnya saya ingin bertanya, ketika terjadi luka pada tangan kita dan darah keluar, pernahkah Anda berpikir bagaimana tubuh kita menghentikan darah yang keluar tersebut? Jadi, di dalam tubuh kita telah kita kenal dengan dengan sebuah proses, yakni proses pembekuan darah, yang merupakan peranan dari trombosit yang akan memperbaiki pembuluh darah yang robek
serta membekukan atau terjadi proses pembekuan darah. Berikut ilustrasi proses pembekuan darah. Jadi ketika kulit terpotong dan pembuluh darah pecah, maka keping-keping darah ini akan menembus luka, akan bersentuhan dengan bagian yang kasar sehingga mengeluarkan bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia yang dikeluarkan oleh trombosit itu merupakan tromboplastin. Awalnya dia mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Nah, selanjutnya di dalam tubuh, trombokinase tersebut akan bersama-sama dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian trombin tersebut akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah. Terjadi pembekuan darah. Nah, untuk lebih singkatnya bisa Anda perhatikan bagian berikut. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai golongan darah. Kita kenal dengan biasanya kita mengenal penggolongan darah itu dengan penggolongan sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi aglutinin tipe A atau anti A dan tipe beta atau anti B di dalam plasma darahnya. Dapat kita lihat tabel golongan darah pada sistem ABO. Nah, jadi di sini ada golongan darah, agglutinogen atau antigen, kemudian agglutinin, antibodi. Bagaimana cara menulisnya? Kemudian pewarisan sifat golongan darah. Pada golongan darah A, agglutinogen, dia memiliki agglutinogen A. Kemudian agglutininnya beta atau anti B. Selanjutnya kepenulisannya A, beta. Dan memiliki pewarisan sifat IA sebagai homozigot dan IO sebagai heterozigot. Selanjutnya pada golongan darah B memiliki agglutinogen B, agglutinin alfa atau anti A, kepenulisannya B alfa. Selanjutnya pewarisan sifatnya juga memiliki dua, homozigot dan heterozigot, yakni IB dan IO. Pada golongan darah AB, agglutinogen yang dimilikinya adalah A dan B, sedangkan pada golongan darah AB tidak memiliki antibodi atau agglutinin. Penulisannya AB. Pewarisan sifatnya itu hanya satu, yakni IB. Kemudian pada golongan darah O tidak memiliki agglutinogen, tetapi dia memiliki dua agglutinin, yakni alfa dan beta. Jadi menulisnya alfa, beta. Warisan sifat pada golongan darah O itu hanya ada satu, yakni IO. Dalam uji golongan darah menggunakan sampel darah yang ditetesi oleh serum. Serumnya itu serum anti A, anti B, dan anti AB. Dapat dilihat dari gambar, pada golongan darah A terjadi penggumpalan darah yang ditetesi oleh anti A, serum anti A, dan serum anti AB. Mengapa terjadi penggumpalan darah? Karena pada golongan darah A dia hanya memiliki agglutinin atau antibodi beta atau anti B. Nah, jadi ketika ditetesi dengan serum anti AB dan anti A, maka
darah ini akan menggumpal karena tidak memiliki antibodi yang akan melawan serum anti-A tersebut. Begitu pula dengan anti-B, anti-AB dan juga anti-O. Pada anti-AB itu tidak memiliki agglutinin atau antibodi, sehingga pada ketiga serum itu terjadi penggumpalan. Sedangkan pada golongan darah O itu kan golongan darah O memiliki kedua agglutinin atau kedua antibodi, yakni anti-A dan anti-B, sehingga ketika ditetesi oleh serum anti-A, anti-B dan anti-AB maka tidak akan terjadi penggumpalan darah. Nah, itulah tadi materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat Anda sampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.